Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7, sudah lebih bahkan. Mari kita mulai jazz kita pada malam hari ini. Kita terlebih dahulu membukainya dengan doa. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa Santo Thomas Aquinas sebelum belajar. Ya pencipta yang tak terperikan dari harta kebijaksanaanmu, Engkau menunjuk 3 hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan. Berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah bayi-bayi, didiklah lidahku dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat, metode dan kemudahan dalam belajar, tafsiran yang mendalam, dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mulai pada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Santo Ambrosius dari Milan, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan membaca Katekismus Gereja Katolik mengenai penafsiran warisan iman. Wewenang mengajar, magisterium gereja. Adapun tugas menafsirkan secara autentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja sejauh sabda itu, karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus, didengarkannya dengan hikmat, dipelihara dengan suci, dan diterangkannya dengan setia. Dan itu semua diambilnya dari satu pembenaran iman itu yang diajukannya untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah. Kaum beriman mengenangkan perkataan Kristus kepada para rasul. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan menerima dengan rela ajaran dan petunjuk yang diberikan para gembala pada mereka dalam berbagai macam bentuk. Mari kita membaca bersama-sama dari Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 20 ayat 21. Mengenai Tuhan di Gunung Sinai dan ke-10 firman. Saya akan langsung bacakan saja. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan bagi orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya lah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asap yang membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan, hendak melihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat pada Tuhan harusnya menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas ke keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau ada atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah
berbicara dengan kami, dan maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kita lihat lagi mengenai peta perjalanan bangsa Israel ya. Dan bisa dilihat dari ayat yang tertera. Jadi kita sedang berada di lokasinya, di latar belakangnya itu ada di Gunung Sinai ya. Di anak panah di angka 8 ya, kalau di PPT di sini. Silakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan memberikan sharing. Apa mungkin yang bisa kita sharing dari apa yang kita bisa dapatkan dari bangsa Israel, dari Musa, dari Tuhan, atau mungkin tentang kehadiran Tuhan atas bangsa Israel, atau mungkin tentang 10 perintah Allah nih. Atau mungkin mau men-sharingkan yang lain, mungkin teringat sesuatu tentang hal ini, atau mungkin akan memberikan kesaksian, atau mungkin bertanya-tanya nih tentang uh, perikop yang tadi kita barusan baca. Oh ya, sebelumnya selamat malam dan selamat datang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang baru saja bergabung. Kita membaca dari Keluaran 19 ayat 1 sampai bab 20 ayat 21. Silakan bagi teman-teman yang ingin men-sharingkan, Bas. Izin, shalom semuanya. Ya, silakan, Bro Abraham. Wah, udah lama nih ya, nggak Iya. sorry, banyak kerjaan. Gak apa-apa. Silakan Bro. Oke, sebelumnya Keluaran 19 1 sampai 20 ya, 20 21 ya. Ini cukup menarik, saya agak bertanya-tanya juga ya, khususnya itu di ayatnya yang 8. Jadi Keluaran 19 ayat yang 8. Nah, di situ jadi ceritanya Musa itu disuruh sama Tuhan itu untuk Musa datang bersama-sama memanggil para tua atau bangsa itu dan membawa ke depan segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Terus kemudian di ayat 8-nya itu seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi kalau kita lihat di bahasa Ibraninya ya, saya buka di Google nih. Jadi di ayatnya yang ke-8 itu ditulisnya, kalau Kol Aser Diber Yahweh Naaseh ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari bahasanya ya, dari yang pertama itu call ya. Call itu atau bahasa Inggrisnya itu all ya, semua. Jadi di sini saya kata yang pertama saya dapatkan itu bahwa bangsa Israel ini menyombongkan diri dia. Dia bilang call ya. Ini call ini artinya all, semua. Jadi dia bilang. Jadi ketika Musa seluruh bangsa itu dia menjawab nih. Semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Terus di situ juga kita lihat di kata naaseh ya. Di kata naaseh itu kalau kita lihat kata dia origin word-nya itu kan asah ya. Itu semacam kayak imperatif sih. Imperatif itu bahasa Inggris itu kayak perintah ya, sebenarnya kalau ini perintah, cuma kalau kita itu di bahasa ini kita dapat artikan itu sebagai
eee, sebuah aktivitas yang sanggup sanggup artinya mampulah gitu. Jadi di sini kita simpulkan gini, segala yang difirmankan Tuhan, apapun itu pasti kami bisa lakukan. Nah, secara mudahnya itu kalau bahasa Indonesianya yang saya tangkap itu seperti itu jadi di sini, eee, saya, berpikir ya bahwa kesombongan bangsa Israel ini pada ayat ini ya, itu perlu perlu patut dipertanyakan ya. Karena saya juga bertanya-tanya sebelumnya dalam pembacaan ini, saya suka bertanya-tanya orangnya. Jadi, kenapa ya Allah itu sampai harus menurunkan 10 hukum Taurat gitu? Nah, kenapa sih pada zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub itu nggak ada dia, belum ada 10 hukum Taurat. Tapi ketika di Gunung Sinai ini, makanya kalau kita lihat di Perjanjian Baru yang selalu dibandingkan itu kan, Gunung Sinai sama di Bukit Zion ya, atau di daerah Hebron ya. Jadi Sinai dan Hebron nih. Jadi Sinai itu melambangkan hukum Taurat dan, Zion ini melambangkan, istilahnya kayak kasih karunia lah, ada pengampunan di situ kan. Nah jadi, eee, unik sih menurut saya Gunung Sinai ini kalau nggak salah letaknya di dekat-dekat Arab Saudi ya kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah ya, saya kurang tahu juga ya. Tapi kalau nggak salah sih mungkin di daerah-daerah situ mungkin ya. Nah, jadi saya, berpikir bahwa, di mana seharusnya manusia itu atau khususnya bangsa Israel itu selalu mengandalkan Tuhan, tapi ketika dia menyombongkan dirinya bahwa dia mampu melakukan apa yang Tuhan sudah firmankan, maka muncullah, hukum ke-10, hukum Taurat ini. Di mana 10 hukum Taurat ini, dia itu sebenarnya terlalu kudus ya, terlalu kudus. Tidak ada yang bisa melaksanakannya selain Tuhan Yesus ya. Bahkan di di surat-suratnya Paulus itu ditulis bahwa, eee, pengetahuan justru dari hukum Taurat ini kita mengenal dosa gitu. Dari hukum Taurat ini kita mengenal dosa. Jadi yang bisa saya pelajari ya seperti itu sih. Jadi kesombongan bangsa Israel ini mungkin ya yang membuat hukum ke-10 firman Tuhan ini muncul gitu ya. Kalau menurut saya, sekedar sharing aja sih, gitu. Karena setelahnya itu kita lihat muncullah di situ syarat-syaratnya, Musa harus naik ke atas gunung, harusnya muncul ya, kemudian diberitakan oleh Tuhan ya. Paling sekian ya yang bisa saya, tanyakan jadi saya tanyakan mungkin. Terima kasih sebelumnya. Menarik. Wah, tadi ini Bro Abraham diborong semua ya. Ini pertama tentang Israel yang apa ya, begitu yakin ya, kok bisa kayak yakin banget nih ngomong segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Meskipun pada kenyataannya ya ternyata kita sama-sama ketahui nggak taat ya. Tapi kok berani-beraninya bangsa Israel berkata soal kayak gitu. Lalu juga mungkin poin yang menarik adalah kenapa mesti diturunkan gitu, ya kan. Ini suatu hal yang menarik juga sih. Kenapa iya ya, kenapa nggak pas Abraham diturunin juga. Tapi kenapa pas justru setelah bangsa Israel keluar dari Mesir ini, kenapa baru diturunkan? Lalu apakah Gunung Sinai memang terletak di Arab Saudi? Nah, ini mungkin suatu detail lain yang menarik ya, tapi nanti akan kita bahas juga. Lalu apalagi tadi? Ini cukup banyak ya, sampai lupa. Harusnya tadi ini saya catat dulu. Terakhir, ya menarik ya, naik 10 firman ini. Apakah ada maksud tertentu ya dengan ini?
dengan diturunkannya ini pada waktu spesifik dan pada waktu ini. Oh, sama ini satu lagi ini ya tentang Gunung Sinai dan Sion ya. Itu hal yang menarik sih sebenarnya. Memang benar sih Bro Abraham juga dalam pembahasan yang beberapa minggu yang lalu juga dikatakan juga memang sebenarnya kan kalau menurut ahli sebenarnya perjanjian lama itu kan memang dia ngebahasnya di Gunung Sinai atau kadang juga disebut Gunung Horeb apa dan semacamnya gitu. Emang dari gaya sastranya ya di perjanjian lama dan juga tentang Sion juga ya, tempat Allah bersemayam. Tapi ini ya maksudnya benar-benar poin yang disampaikan Bro ini banyak yang menarik ya dan mungkin memang untuk patut kita renungkan juga dan mungkin ada yang bisa kita telusuri lah meskipun mungkin nggak sebanyak itu ya. Ini sangat menarik dan terima kasih sudah memberikan dinamika lagi nih pada malam hari ini. Baik, oh ya sebelumnya mungkin karena poin pembahasan pada malam ini akan agak banyak, mungkin kita akan batasi di sampai 7.40 atau 7.45. Silakan bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman semua yang ingin memberikan suatu sharing, ya ini saya ubah dulu. Sharing ataupun apapun itu, tentang bangsa Israel, Musa atau ya silakan, Bang. Sudah open mic nih. Shalom. Shalom. Silakan. Boleh saya sharing? Boleh. Sangat boleh. Jangan bosan ya. Oh, enggak bosan. Let's go. Kalau ya, terima kasih atas waktunya. Kalau kita telah lagi ada 10 perintah Allah. Saya percaya Tuhan kasih angka itu pasti ada maksud. Dan setiap angka itu pasti ada makna. Saya disingkapkan makna-makna angka dari 0 sampai 9. Satu adalah angka Esa, di mana Tuhan kita Esa. 0 adalah tekad bulat. Dan kalau 10 itu artinya istimewa. Di mana kita tahu 10 perintah Allah ini 5 ke manusia, 5 ke Tuhan kan. 5 ke Allah, 5 ke manusia. 5 dalam mukjizat bertemu mukjizat jadi istimewa. Kenapa diturunkan di eranya Abraham? Di eranya Musa. Ini cukup menarik ya. Yang kita tahu bangsa Israel mulai bebalnya, tegar tengkuknya itu udah nggak generasi bahkan nabi-nabinya pun yang udah capek, di mana perpanjangan suara Tuhan ini udah capek mungkin ya, udah kasih tahu tentang jangan tegar tengkuk dan sebagainya. Kenapa di masa Musa? Karena Tuhan punya waktu. Mungkin ini general ya. Tuhan punya waktunya sendiri. Bahwa diturunkan di era Musa dan kita tahu Israel mengalami hukuman yang dimana mereka benar-benar jadi budak di Mesir dan juga banyak dah sisi-sisi buruknya dari mereka nyembah berhala. Bahkan saat umat Israel minta hanya Musa aja yang mendengarkan suara Tuhan, udah kalau bahasa sehari-harinya kamu aja deh yang maju, kita dengerin apa kata kamu deh, Tuhan kan titip pesan buat kamu. Ini fenomena di mana bahwa di masa sekarang ini banyak orang yang nggak mau peduli mau dengar suara Tuhan, pokoknya udah deh ada pesan apa kita denger aja. Dan sebenarnya terulang terus bahwa mau sampai masa kapanpun tetap terulang bahwa dari nenek moyangnya aja udah berlaku seperti demikian, bahwa nggak, kami dengar Tuhan aja dari seorang deh.
yang mana sebenarnya Tuhan rindu anak-anaknya mau mendengar suara Dia. Tapi dari situ aja umat Israel sudah membatasi diri dia, membatasi diri mereka untuk mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Banyak sekali ya kenapa di gunung juga kan kita tahu Tuhan itu ada di tempat ketinggian, dan dimanapun sebenarnya Tuhan ada, tapi bahkan fenomena Yesus berdoa di pun di gunung, di bukit, dari Elia, kisah Elia dan nabi-nabi lainnya, yang kerap kali gunung menjadi suatu pembahasan di dalam setiap kejadian di Alkitab. Dan menariknya di sini, ini yang tadi sebelum saya mulai, ada menariknya di sini ya, kenapa di daerah Musa? Kalau menurut saya itu puncak bebal-bebalnya orang Israel. Puncak bebal orang Israel, sorry itu sih, mungkin Tuhan udah, inilah ketetapan yang harus diberikan. Dan sebelumnya kita tahu kan di eranya Kain dan Habil itu kan nggak pernah ada namanya hukum apapun. Kenapa si Kain yang membunuh Habil ini dipersalahkan langsung, Tuhan sendiri yang menghukumnya kan? Saya sempat nanya, dan akhirnya saya mendapatkan apa yang disebut dengan Tuhan itu kenapa seperti itu langsung, kan waktu itu tidak ada hukum Taurat dan hukum sebagainya yang di eranya si Kain dan Habil. Kenapa bisa tiba-tiba ada seperti itu Tuhan menghukumnya? Karena sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, disitulah Tuhan menegur gitu ya. Tuhan menegur. Jadi waktu itu kan belum ada hukum Taurat, tidak ada hukum cinta kasih. Yang kita tahu kan hukum Taurat, hukum cinta kasih, dan hukum belas kasih juga. Hukum kasih dan hukum belas kasihan. Tuh. Itu aja sih yang saya sempat baca dari brother kita kirim ke Japri saya, dan saya baca di Keluaran tersebut. Terima kasih. Wah, ini juga menarik juga ya. Thank you, Bang. Tadi membahas juga soal angka 10 ya. Kenapa angka 10? Apakah memang ada artinya gitu ya? Kan tadi dikatakan angka yang cukup istimewa. Apakah sengaja? Ini memang kan Tuhan punya maksud ya atas dia milihnya angka berapapun yang dipilih gitu. Menarik. Dan juga kenapa ini, karena memang ada maksudnya juga pada waktu diturunkan ini, memang Tuhan memang sudah punya rencana, bukan soal kebetulan saja. Kenapa pas Musa, kenapa nggak pas ya zaman Adam aja, atau zaman tadi ya Abraham dan semacamnya. Lalu juga menarik ini dengan kebiasaan Israel yang mungkin katakan tegar tengkuk bahwa mereka tuh membatasi suara Tuhan. Ini menarik sih. Jadi, dan ini bahwa sejak zaman dulu dikatakan mereka percaya sama satu orang, mungkin dia wakilnya aja dan apa gitu. Padahal tadi seperti kata Bang Ginto juga, Tuhan rindu berbicara langsung dengan anak-anaknya. Itu satu hal yang sangat menarik, dan juga mungkin jadi perenungan untuk kita juga sih. Apakah kita juga selama ini membatasi suara Tuhan juga? Apakah kita selama ini ya tidak mendengarkan Tuhan dengan leluasa ya? Untuk kita renungkan ya, teman-teman. Baik, mungkin satu atau dua orang lagi untuk sharingnya. Ya, silakan Tristan. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Mungkin aku pengen share sesuatu yang sederhana sih pas aku baca perikop ini gitu. Kan di awal gitu dibilang gitu bahwa 3 bulan setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berfirmanlah Tuhan gitu untuk memberikan 10 perintah ini gitu. Dan di situ aku kayak kepikir gitu, 3 bulan ya gitu, kayak jadi ada jeda waktu gitu dari
bangsa Israel keluar sampai akhirnya Tuhan memberi hukumnya gitu. Dan di cerita sebelumnya kan juga memang Tuhan sudah ya Tuhan juga mensupport bangsa Israel gitu ketika di masa Meriba dan sebagainya gitu. Cuma aku kepikiran ini gitu, kadang tuh kita mungkin nggak dengar suara Tuhan tuh setiap hari gitu. Kayak misalnya kita baca Alkitab gitu kan mungkin setiap hari, tapi tidak setiap saat itu rasanya tuh Tuhan tuh berbicara secara audible atau kayak mengatakan sesuatu dalam hati kita gitu. Kadang perlu waktu yang menanti lama gitu. Jadi 3 bulan gitu Tuhan baru memberikan hukumnya gitu ke bangsa Israel. Kadang mungkin ya di hidup kita Tuhan nggak setiap hari berkata, oh besok ini dan sebagainya gitu. Atau kayak hari ini dan sebagainya gitu. Kadang ketika kita memohon sesuatu atau ya berjuang untuk sesuatu tuh dan kita berdoa gitu. Kadang tuh mungkin ya Tuhan baru mengatakan sesuatu di 1 bulan berikutnya. Mungkin nggak di 1 bulan gitu, tapi mungkin 3 bulan berikutnya dan menjalani waktu penantian itu kan lama ya gitu. Bahkan mungkin kita nggak tahu gitu kapan ya Tuhan akan mengatakan sesuatu, kapan ya Tuhan akan ya menyatakan kayak oh ini yang aku ingin kamu belajar di sebagainya gitu. Dan ya itu yang kadang aku rasakan juga gitu. Rasanya tuh kayak oh kok rasanya ngeri jadi kayak ya kayak kayak ya udah jalani dulu tapi ya ada penantiannya, ada tidak mudahnya gitu. Dan ketika Tuhan jawab ya mungkin respon pertama kayak itu ya bangsa Israel gitu di awalnya bilang ya apapun yang Tuhan minta akan kami lakukan gitu, apapun yang Tuhan ya Tuhan apapun yang Tuhan mau atau yang Tuhan minta, oke nanti aku coba lakukan gitu, oke aku akan lakukan gini. Kalau misalnya Tuhan berkenan kabulkan ini, oke aku akan mungkin ya aku akan mendermakan sesuatu atau kayak berpuasa atau apa gitu, kayak bernazar gitu. Tapi ya mungkin kadang ya aku atau kita juga seperti ya bangsa Israel gitu, ketika di Keluaran ayat 20-nya Tuhan udah mengatakan sesuatu terus kemudian kayak waduh kok ini kayak bukan yang yang aku ekspektasikan gitu, atau jadinya kayak tidak siap gitu dengan apa yang Tuhan sudah katakan gitu. Jadi itu sih yang aku kayak kepikiran yang dapat gitu ketika baca 2 perikop ini gitu. Oke, thank you. Menarik ya. Thank you Tristan sebelumnya ini bahwa ternyata ada jeda waktu sebelum Tuhan berbicara dengan kita dan apakah pertanyaannya apakah kita sebenarnya siap ketika Tuhan akhirnya berbicara ya entah berbicara langsung ataupun berbicara tanda kutip ya dengan kita. Itu suatu permenungan yang cukup menarik ya dari Tristan pada malam hari ini. Oke, mungkin boleh deh satu lagi yang singkat lah, kalau misalkan masih ada. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada, kita bisa langsung lanjut ke dalam pembahasannya. Izin. Boleh, silakan. Yang terakhir, Ya. Bro sekalian. Tadi saya sempat nyari juga nih, ada yang menarik sih.
ya mungkin sekedar info aja mungkin ya. Apa, jadi hukum Taurat ini, kenapa ya dia di dalam Kisah Para Rasul tuh ya, khususnya Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39 dan Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-5, Kisah Para Rasul 28 ayat 23 itu disebut hukum Musa, bukan hukum Taurat. Itu menarik, itu kenapa ya? Kenapa ya bukan, disebut hukum Taurat tapi disebut hukum Musa ya? Jadi saya bertanya-tanya juga nih, ini menyangkut yang tadi pertanyaan saya di awal itu yang itu mungkin, ada sangkut pautnya ya. Memang mungkin itu yang bukan diminta oleh Tuhan ya, tapi karena sudah terlanjur karena permintaan bangsa Israel jadi mau nggak mau ya. Juga nyambungin lagi ke Yohanes 1 ayat 17 ya, ini menarik soalnya dibandingkan juga di sini, Musa dengan Yesus. Jadi dibilang, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi ada 2 perbandingan ya, yaitu Musa dan Yesus, di mana Musa memberikan hukum Taurat, tapi Yesus memberikan kasih karunia. Paling itu aja sih yang menurut saya menarik ya. Terima kasih. Baik, menarik ya. Kenapa dia dinamakan hukum Musa dan bukan hukum Taurat? Ini suatu hal yang cukup menarik, dan tadi Guru juga memberikan suatu tipologi ya, perbandingan antara Musa dengan Yesus juga. Mantap sekali. Coba kita akan membahas ya satu-satu setelah ini. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi sharingnya kita tutup dulu ya. Lalu kita akan lanjutkan langsung ke dalam pembahasan. Bangga, silakan.